Pernah kepikiran nggak sih, apa yang bikin sebuah pengalaman liburan itu sukses banget dan nempel terus di kepala? Ternyata bukan cuma soal tempatnya yang indah loh, ada semacam resep rahasia di baliknya. Yuk kita bedah resep itu bareng-bareng. Coba deh bayangin sebentar, apa sih yang bedain liburan yang, ya oke-oke aja, sama liburan yang ceritanya bakal kamu ulang-ulang terus ke teman-teman? Apa suasananya? Pelayanannya? Atau jangan-jangan kemudahan buat ngerencanain semuanya? Nah, jawabannya itu ada di sebuah kerangka kerja strategis yang keren banget. Namanya bauran pemasaran. Atau biar gampang, kita sebut aja 4P. Inilah resep rahasia yang dipakai di balik setiap bisnis pariwisata yang hebat buat mengubah trip yang biasa-biasa aja jadi pengalaman yang wow tak terlupakan. Oke, kita mulai dari P yang pertama ya, produk. Tapi, tunggu dulu. Di dunia pariwisata, produk itu bukan barang yang bisa kamu pegang, bukan. Produk di sini tuh jauh lebih dalam. Ini soal sebuah pengalaman. Ini nih poin paling pentingnya. Yang dijual itu bukan sekedar tiket masuk ke air terjun atau kamar hotel. Yang dijual itu ya keseluruhan pengalamannya. Mulai dari pemandangannya, suasananya, sampai perasaan yang muncul pas kamu ada di sana. Semuanya itu adalah bagian dari produk. Jadi pengalaman ini tuh kayak puzzle ya, terdiri dari banyak potongan yang saling nyambung. Ada daya tarik wisatanya, entah itu alam, budaya, atau buatan manusia. Terus ada fasilitasnya juga kan, kayak penginapan, tempat makan, transportasinya gimana. Belum lagi jasanya, pemandu wisatanya, operator turnya, semua itu ngebentuk citra destinasinya. Dan ujung-ujungnya, semua itu nentuin nilai pengalaman yang dirasain sama turis. Oke, lanjut ke P yang kedua. Harga atau price. Nah, ini nih yang seru. Gimana caranya kita ngasih harga buat sebuah kenangan? Kan susah ya? Makanya ini tuh seni yang kompleks. Karena harga harus bisa mencerminkan nilai dari produk pengalaman yang kita bangun tadi. Soalnya gini, harga di pariwisata itu dinamis banget. Bisa naik turun drastis. Tergantung apa? Ya tergantung musim liburan, rame atau sepi. Tergantung juga permintaan lagi tinggi atau enggak. Terus siapa target pasarnya? Belum lagi kita harus ngitung biaya operasional di baliknya. Dan pastinya, seberapa eksklusif sih pengalaman yang kita tawarin itu? Nah, di sini kelihatan banget kan strategi harga itu harus super fleksibel. Pas lagi musim rame atau high season, fokusnya bisa ke harga premium. Paket-paket eksklusif gitu. Sementara pas lagi sepi atau low season, nah disinilah kita mainin diskon, early bird, dan promo-promo lain buat narik orang datang dan jaga perputaran uang. Oke, produk udah, harga udah. Sekarang P yang ketiga, promosi. Dan ini bukan cuma soal pasang iklan ya. Ini lebih ke gimana caranya kita ceritain nilai dari pengalaman yang udah kita siapin tadi. Kuncinya di sini, dan ini penting banget, promosi yang ngena itu bukan sekedar ngasih daftar fasilitas, tapi ngebangun cerita, ngebangun narasi. Kita harus bisa bikin orang ngerasa, wah, gue harus ke sana, lewat cerita yang emosional dan tentu aja gambar atau video yang bikin mereka pengen langsung packing. Dan coba deh lihat, di era sekarang alat promosinya banyak banget. Ada media sosial, konten digital yang keren-keren, bisa juga kolaborasi sama influencer atau travel blogger. Ulasan dari pelanggan itu jadi bukti sosial yang ampuh banget. Terus ada promo penjualan kayak cashback. Pameran pariwisata juga masih relevan loh, sampai kampanye branding destinasi secara besar-besaran. Oke, kita sampai di P yang terakhir, place atau tempat. Tapi di pariwisata, place ini artinya bukan cuma lokasi fisik loh. Ini lebih dalam dari itu. Ini soal akses. Dan akses ini ada dua macam nih. Yang pertama, akses digital. Gampangnya gini, seberapa gampang orang nemuin dan mesen paket wisata kita secara online. Lewat website, marketplace, atau bahkan langsung dari media sosial. Yang kedua, ya akses fisik. Gimana caranya orang bisa nyampe ke lokasi, transportasinya gampang nggak? Infrastrukturnya, kayak jalanan sama bandaranya, mendukung apa enggak? Nah, dua-duanya ini sama pentingnya, nggak bisa pincang sebelah. Oke, teori-teori tadi mungkin kedengeran agak abstrak ya, biar lebih kebayang gimana kalau kita langsung lihat contoh penerapannya di dunia nyata. Nah, lihat deh studi kasus kayak mangrove matahari terbit ini. Keren banget cara mereka nyatuin semuanya. Produknya bukan cuma kayak-kayakan biasa, tapi ada pemandu lokal plus edukasi konservasi. Ada nilainya, harganya cukup terjangkau, dan ada diskon buat rombongan. Fleksibel kan? Promosinya cerdas. Pakai Instagram Reels dengan narasi healing di mangrove, plus manfaatin foto-foto dari pengunjung.
Tempatnya atau aksesnya dibuat gampang banget. Bisa pesen langsung lewat WhatsApp, website lokal, atau marketplace. Ini dia intinya. Semua elemen ini nggak jalan sendiri-sendiri, tapi saling dukung buat jadi satu paket penawaran yang kuat banget. Jadi, jelas ya, 4P ini bukan cuma sekedar teori di buku teks. Ini tuh toolkit praktis yang bisa langsung kamu pakai. Mau kamu mahasiswa yang lagi belajar, atau pengusaha yang mau bangun bisnis pariwisata, inilah resepnya. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kamu. Coba deh sekarang pikirin satu ide pariwisata impian kamu sendiri. Terus, coba pecah pakai kerangka 4P ini. Produknya mau kayak gimana, harganya berapa, promosinya lewat apa, dan gimana orang bisa beli atau datang ke sana. Nah, resepnya udah di tangan kamu. Sekarang tinggal gimana kamu meraciknya.